Wankawan TV1. Rusia baru-baru ini telah mengklaim Perang Dunia Ketiga telah dimulai. Dalam pernyataannya mengenai Perang Dunia Ketiga tersebut, Rusia juga memperingatkan Inggris dan AS untuk membayar harga yang mahal karena selalu ikut campur dalam perang dengan Ukraina. Dalam siaran terbarunya, saluran televisi pemerintah Rusia, Olga Skabeva, secara terang-terangan mengatakan Perang Dunia Ketiga telah dimulai. Ia mengatakan Rusia secara efektif menyatakan perang terhadap Inggris, AS, dan NATO dan menganjurkan kampanye militer baru Rusia yang diperluas di luar perbatasan Ukraina. Menurutnya Rusia dalam hal ini terpaksa melakukan hal tersebut. Dalam kesempatan yang sama, Vladimir Azovkov dari Akademi Diplomatik Kementerian Luar Negeri juga memperingatkan Sekutu Barat yang memberikan dukungan kepada Ukraina. Adapun ancaman Rusia dengan cepat mulai meningkat lebih jauh. Menurut anggota parlemen Rusia, Oleg Mashevev, perbatasan Polandia saat ini tidak akan berharga jika itu untuk campur tangan di Ukraina. Sebelumnya, seruan langsung untuk perang dengan NATO kerap diungkapkan. Pekan lalu saja, salah satu kepala propaganda Vladimir Putin mengancam bahwa Rusia hanya akan menghentikan dorongan militernya ketika pasukannya mencapai Stonyhy. Untuk membuat ancaman Kremlin dan klaim superioritas militer Rusia, pasukan Vladimir Putin saat ini masih terkunci dalam pertempuran melelahkan di Ukraina Timur tanpa akhir. Pasukan Rusia pagi ini dilaporkan telah menguasai sebagian besar pusat industri Severodonetsk, pusat kota terakhir yang tersisa di wilayah Luhansk yang masih dipegang oleh pasukan Ukraina. Jika Rusia merebut sisa Severodonetsk dan kembarannya yang lebih kecil dari Lysychansk, di tepi barat yang lebih tinggi dari Sungai Donetsk, Sliversky pada dasarnya untuk menguasai seluruh Luhansk yang bersama-sama dengan wilayah Donetsk merupakan Donbas. Kota itu sekarang sebagian besar telah menjadi puing-puing dengan hampir semua infrastruktur Putin hancur dan 60% properti perumahan rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. Sejumlah pejabat pemerintahan Amerika Serikat yang tidak disebut namanya mengatakan bahwa Pentagon akan mempertahankan setidaknya 100.000 personel militernya di wilayah Eropa seiring dengan meningkatnya ketegangan antara Rusia dan NATO. Usai Finlandia dan Swedia berencana bergabung dengan blok militer itu. Menurut laporan CNN, jumlah pasukan yang ditempatkan di wilayah itu mungkin meningkat untuk waktu yang singkat jika NATO memutuskan untuk meningkatkan aktivitas militernya seperti menggelar lebih banyak latihan militer di Eropa jika situasi keamanan di kawasan tersebut berubah. Langkah-langkah ini dibawa ke dalam diskusi setelah para pemimpin militer NATO bertemu di Brussels pada hari Kamis. Para pimpinan NATO dan AS dilaporkan telah mengisyaratkan perubahan yang lebih permanen dengan postur pasukan Eropa sebagai reaksi terhadap agresi militer khusus Rusia di Ukraina. Tingkat 100.000 tentara diperkirakan akan disepakati di KTT untuk beberapa waktu. Bulan lalu saja, Kepala Pentagon Lloyd Austin telah melayangkan peringatan kepada para legislator AS bahwa konflik Ukraina akan mengubah jejak militer AS di Eropa. Sebagai tanggapan atas peristiwa terkini di Ukraina, Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley pada April lalu juga mengatakan kepada anggota Kongres bahwa ia mendukung pendirian pangkalan militer permanen AS di Eropa Timur dan tentara AS di pangkalan-pangkalan itu dapat dirotasi. Beberapa saat yang lalu, Rusia telah menginvasi Ukraina. Hal ini menimbulkan respon negatif dari berbagai negara. Negara Barat langsung mengambil tindakan yaitu berupa menjatuhkan sanksi kepada negara Rusia. Dikutip dari CNN Indonesia, pada Senin 25 April yang lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Sekutu Barat tidak berencana untuk mundur dari kebijakan tekanan ekonominya kepada Rusia. Setiap sektor ekonomi Rusia perlu membuat rencana panjang berdasarkan kesempatan internal. Sikap Putin yang seperti ini sebenarnya sudah diprediksi oleh beberapa pihak, karena Putin pastinya akan menyiapkan kebijakan-kebijakan yang mandiri di tengah beragam sanksi ekonomi dari negara Barat. Tahun 2014, Rusia sendiri telah mengambil alih Crimea dan Ukraina. Oleh karena itu, negeri beruang merah ini bersiap untuk beragam sanksi ekonomi dari negara Barat yang akan dia terima. Namun setelah invasi yang dilakukannya kepada Ukraina cukup menyita perhatian publik global, pasalnya sanksi yang didapat oleh Rusia skalanya tidak main-main. Berikut cara Rusia mempertahankan dan hidup berdampingan dengan sanksi dari negara Barat. Merobak desain mobil produk lokal Lada. Merek mobil domestik Art Soviet ternyata sangat tergantung pada suku cadang impor Asfostas. Merobak
Desain mobil produk lokal Lada, merek mobil domestik era Soviet, ternyata sangat bergantung pada suku cadang impor Avtovaz yang memproduksi Lada dimiliki oleh pembuat mobil Prancis Renault. Usai muncul berita bahwa Renault keluar dari pasar Rusia, Avtovaz mengungkapkan bahwa mereka akan segera mendesain ulang beberapa model Lada. Mereka akan segera mendesain ulang beberapa model Lada demi mengurangi ketergantungan dengan komponen impor Prancis. Perusahaan tidak menjelaskan model mana saja yang akan dirombak, tapi manajemen mengatakan mereka akan tersedia secara bertahap dalam beberapa bulan mendatang. Saat ini, pengguna Voltic mencapai rekor lebih tinggi dari 100 juta pada Maret 2022. Menurut brand analistik Instagram, kehilangan hampir setengah dari pengguna aktif berbahasa Rusia pada 24 Februari hingga 6 April 2022. Namun 4K belum sepenuhnya sukses, sebab banyak warga Rusia yang masih bisa mengakses Instagram dan Facebook dengan perangkat VPN. Selain itu, kartu kredit ketika Visa dan Mastercard mengumumkan mereka menangguhkan transaksi dan operasi di Rusia, ada alternatif dalam negeri beberapa sistem kartu pembayaran nasional Rusia yang dikenal sebagai Mir. Mir sendiri didirikan setelah beberapa bank besar dunia seperti Rusia terdampak oleh sanksi ekonomi karena invasi Crimea beberapa tahun lalu. Namun alternatif ini kurang efektif karena kartu pembayaran ini hanya berfungsi di Rusia dan beberapa negara lain. Sebagian besar negara-negara bekas Soviet, selain itu juga penggunaan kartu kreditnya terbatas karena hanya bisa digunakan di negara tertentu. Alhasil penggunaan kartu ini dinilai percuma karena pengguna asing pun diperkirakan tidak akan tertarik menggunakan sistem pembayaran Rusia. Pekerjaan baru untuk warga sipil, pemerintah Rusia sedang mencoba mengatasi masalah pengangguran dengan program melatih dan memperkerjakan orang-orang yang pernah bekerja di perusahaan barat. Wali kota Moskow Sergei Sobyanin mengatakan beberapa perusahaan barat yang angkat kaki dari Rusia berpotensi membuat 200.000 orang menganggur. Untuk itu, pemerintah Rusia menyiapkan beberapa pekerjaan untuk menampung mantan karyawan perusahaan barat. Beberapa contohnya seperti mengurus dokumen, akte kelahiran hingga paspor, bekerja di taman kota dan rumah sakit. Perang antara Rusia dan Ukraina semakin hari semakin memanas saja. Bahkan dikabarkan Ukraina siap melancarkan serangan balik ke wilayah Rusia. Hal ini tak lepas dari sejumlah persenjataan yang diterima Ukraina dari sejumlah negara terutama Amerika Serikat. Rusia pun curiga bantuan persenjataan tersebut digunakan Ukraina untuk menyerang Moskow. Jubir Kremlin Dmitry Peskov mengaku tidak mempercayai janji dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Adapun perjanjian itu terkait dengan sistem roket baru M142 HIMARS yang diberikan AS kepada Ukraina. Pejabat AS mengatakan pihaknya memberikan sistem senjata roket tersebut dengan jaminan tidak digunakan untuk menyerang sasaran di Rusia. Sebab alasannya simple, Washington bukanlah pihak yang berada dalam konflik Ukraina. Sedangkan Presiden Zelensky pun mengamini dan berjanji untuk menghormati jaminan AS dalam wawancaranya bersama Newsmax. Namun Peskov mengaku tidak percaya Zelensky akan menepati janjinya. Sebab menurut pengalaman Peskov, Zelensky kerap melanggar janji-janjinya. Oleh karena itu, pihak Kremlin mencurigai bahwa Ukraina bisa saja menyerang Rusia menggunakan roket itu. Peskov berjanji bahwa militer Rusia akan mengambil tindakan pencegahan untuk minimalkan potensi ancaman ditimbulkan ke Rusia oleh roket AS yang dimiliki Ukraina. Sebelumnya diberitakan oleh Tribun News, Amerika Serikat akan menyediakan sistem roket canggih ke Ukraina untuk digunakan dalam pertahanan melawan pasukan Rusia. Namun sistem itu bukan dimasukkan untuk melakukan serangan di dalam Rusia. Presiden AS Joe Biden telah setuju untuk memberikan Ukraina sistem roket yang dapat menyerang dengan tepat sasaran jarak jauh Rusia. Bantuan itu merupakan bagian dari roket senjata senilai 700 juta US dollar yang sudah disiapkan AS. One Kawan TV 1